Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Yulianti SPDI, mahasiswa PPG Daljab Batch 2, kategori 2 LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Saya bekerja di instansi SMK Negeri 1 Brangene, Sumbawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya? Ya. Baik, siapa yang pimpin doa? Ketua kelas, siapa pimpin doa sebelum belajar? Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa bersama, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni rahman. Amin. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan kita kali ini. Nah, sebelum kita mulai masuk pada materi, alangkah lebih baiknya supaya berkah proses kita dalam pembelajaran ini, kita membaca ayat-ayat Al-Quran dulu ya, yaitu di surat Al-Luqman ayat 16 sampai 19. Kepada ketua kelas mungkin bisa dipimpin dan kita tadarus bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah ya, tadi sudah kita tadarus bersama. Semoga dari tiap-tiap huruf yang kita baca tadi bisa menjadi bagian dari pahala kita yang dicatat oleh malaikat. Amin, amin ya robbal alamin. Ada yang tidak hadir? Ibu absen dulu. Asep Sunaryadi, Ardian Juanda, Dendi Saputra, Dewi Sartika. Ya, baik anak-anakku sekalian. Minggu lalu sudah kita belajar tentang, masih ingat nggak? Masih. Ya, tentang apa? Ya, benar. Ya, jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian berfoya-foya, takabur, ya, riya, sum'ah, dan hasad. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan gambaran dulu nih, berkaitan dengan materi kita hari ini. Dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah menganalisis. Bagaimana kalian bisa menganalisis manfaat kita menghindari sikap hidup berfoya-foya, sum'ah, riya, takabur, dan hasad. Kemudian tujuan yang kedua adalah menghindari sikap hidup berfoya-foya. Bagaimana caranya kalian peserta didik semuanya bisa menghindari sikap tersebut. Ya, setelah kita sudah tahu
tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi Ibu ingin menjelaskan bagaimana apa yang harus kita lakukan pada pertemuan ini. Yang pertama, nanti Ibu akan membagikan kelompok kepada kalian menjadi 4 kelompok. Ya. Kemudian nanti Ibu akan memberikan penilaian tentang bagaimana kalian argumentasinya dalam mengomentari video-video yang akan Ibu tampilkan nanti. Nah, untuk penilaiannya, Ibu paling utama ingin menilai bagaimana kekompakan kelompok kalian dalam berdiskusi. Karena kalau kita sudah mengatakan kelompok atau kerja kelompok, pasti harus ada kerjasama antara semua anggota kelompok. Ya. Baiklah, kita masuk kepada kegiatan inti kita. Nah, coba kalian lihat di tampilan slideshow ini di depan kita. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Nah, di sini ada 3 gambar ilustrasi ya. Nah, sebelum itu Ibu jelaskan dulu nih, gambar pertama ini seorang wanita, ya coba perhatikan seorang wanita yang membawa tentengan banyak habis pulang dari belanja atau tempat shopping gitu ya. Nah, sampai banyak nih, sampai 2 tangannya itu penuh. Nah, kemudian gambar yang kedua, terlihat sekali seorang wanita sedang bahagia istilahnya menghambur-hamburkan uang ya, karena dia adalah ini wanita kaya ceritanya ya, di gambar yang kedua. Kemudian di gambar yang ketiga, terlihat seorang wanita yang lagi selfie dengan memakai perhiasan ya, dengan wajah yang cantik, kemudian di foto selfie dan dikasih masuk di dalam sosmed atau media sosialnya. Nah, sekarang Ibu ingin mendengar nih pendapat kalian dari gambar yang kalian amati ini. Kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan terhadap gambar tersebut? Gambar ini yang kalian amati, siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Saya Ibu. Gambar yang pertama. Oh, yang di gambar pertama ya? Ya. Perbuatan boros adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan temannya setan. Cara menghindari perbuatan boros adalah dengan belajar menabung sejak dini. Ya. Tepuk tangan dulu untuk tadi sudah jawabannya lumayan lah ya. Kemudian siapa lagi? Tadi sudah gambar yang pertama, siapa lagi yang bisa mengomentari gambar-gambar yang lainnya? Siapa? Saya, Bu. Oke, Alvin, silakan Alvin. Perbuatan menghamburkan uang adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan temannya setan. Cara menghindari supaya tidak menghamburkan uang dengan belajar untuk bersedekah atau untuk menabung. Sudah dijawab oleh teman kita Alvin. Tepuk tangan dulu dong untuk Alvin. Ya. Kira-kira yang bisa memberikan pendapatnya lagi untuk foto yang ketiga. Ya, Asep ya. Pada gambar nomor 3 adalah perbuatan pamer foto di media sosial adalah perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala dan temannya setan. Cara menghindari perbuatan pamer di kekayaan di media sosial adalah dengan tidak memposting kekayaan kita supaya tidak memamerkan kekayaan kita di media sosial. Ya, boleh. Ini sudah kita dengar semua pendapat dari teman-teman kalian ya. Tadi dari gambar itu jawaban teman kalian hampir mendekati benar. Ya, yang pertama tadi dari teman kita yang mengomentari tentang foto yang pertama berkaitan dengan seorang ibu yang membelanjakan hartanya yang berlebihan. Ya, memang kalau kita boros itu memang temannya syaitan. Orang yang boros itu temannya syaitan, ya. Ya, boros itu termasuk foya-foya ya, membelanjakan harta yang berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian yang jawaban dari Alvin juga tadi ya, udah mendekati bagus jawabannya.
Ya, cuman diperlengkapi lagi sedikit. Ya, kemudian yang foto yang ketiga berkaitan dengan memamerkan kecantikan, memamerkan kekayaan di media sosial. Ya, itu memang ada beberapa banyak pendapat yang ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi kalau di dalam Islam ketika kita memamerkan kekayaan di sosmed, apalagi di sosmed itu kan banyak sekali penggunanya, banyak sekali mata yang melihat. Nanti akan menimbulkan pro kontra antara masyarakat yang melihatnya. Jadi sebaiknya tidak usah dah kita memamerkan di dalam sosmed ya. Nah, kita juga harus menghargai bahwa masih ada yang lebih susah, ya masih ada yang mengalami kesusahan di luar sana. Jadi kalau kita posting-posting itu rasanya kita tidak enak hati ya. Kita dengarkan bagaimana pendapat teman kalian. Jadi Ibu mau memberikan sedikit pengarahan atau gambaran sedikit mengenai sikap berfoya-foya, riya dan sum'ah, takabur dan hasad. Ya, dengan materi yang lalu kan kita sudah mengetahui bahwa berfoya-foya itu kayak seperti kita membelanjakan harta kita yang berlebihan. Kemudian riya dan sum'ah itu memamerkan atau mengharapkan melakukan ibadah karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, kemudian takabur. Takabur itu lawan persamaannya dengan sombong, merasa diri paling hebat sehingga dia meremehkan orang lain. Itu takabur namanya. Kemudian terakhir hasad. Hasad itu apa? Masih ingat? Hasad adalah iri hati. Tidak suka melihat orang senang, tidak suka tetangganya beli barang yang bagus, tidak suka melihat orang udah berprestasi. Itu namanya hasad. Itu sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita pagi hari ini yaitu kita akan berdiskusi. Ibu sudah membagi 4 kelompok kecil. Yang pertama kelompok 1 atas nama Dela Hidayatul Fitri. Terus anggotanya ada Hafila Jagadita, yang ketiga Kusnadi, yang keempat Mediani Agustina, dan yang kelima Muhammad Alvin. Ya, setelah kita membagi kelompoknya, tugasnya adalah perhatikan di depan. Ya, tugas per kelompok nih. Yang pertama, nanti akan Ibu tampilkan video. Ya, video dan diperintahkan untuk mencermati dan memahami video tersebut. Kemudian yang kedua adalah setelah kalian mengamati video tadi, maka kalian diperintahkan untuk menganalisis dampak buruk dari perilaku yang ada pada video. Ya. Kalian diskusikan. Kemudian yang ketiga, kalian analisis bagaimanakah cara menghindari perilaku yang akan ditampilkan pada video tersebut. Nanti setiap videonya akan berbeda-beda per kelompok. Ya, jadi per kelompok itu punya video masing-masing ya. Ya, untuk kelompok 1, Alvin dan teman-teman, kelompok 1 nanti akan mengamati video tentang si perilaku berfoya-foya. Kemudian yang kelompok 2 nanti akan mengamati video tentang riya dan sum'ah. Paham ya? Kemudian kelompok 3 mengamati video tentang perilaku takabur. Dan kelompok terakhir yang keempat mengamati perilaku hasad yang ada pada video yang Ibu akan tampilkan nanti. Udah paham semuanya ya? Baik, sekarang kita tonton videonya. Baik, sekarang kita memperhatikan video untuk kelompok 1.
Baik, sudah ya jelas ya kelompok 1? Udah ya? Oke. Kita beralih ke kelompok 2. Kelompok 2 mohon diperhatikan videonya dan dipahami ya, supaya kalian bisa mengerjakan apa yang Ibu perintahkan tadi. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 perhatikan, Asep ya. Kelompok 3? Oke. Kita terakhir nih, kelompok 4. Diskusi dengan kelompok masing-masing. Untuk sesi berikutnya adalah mempresentasikan di hadapan teman-teman kalian. Jadi peraturannya adalah setiap kelompok menunjuk ketuanya untuk mempresentasikan di depan. Kemudian kelompoknya yang lain untuk
menyiapkan jawaban apa yang akan dijawab dari pertanyaan-pertanyaan kelompok lain. Paham ya? Jadi kelompok lain itu siapkan dah pertanyaannya berkaitan dengan kelompok lawannya. Baik, kelompok pertama, kelompok 1, siapa yang maju? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membahas tentang berfoya-foya. Berfoya-foya dalam membeli sepeda motor agar dilihat orang dan Allah sangat membencinya, memamerkan sesuatu ke teman-temannya dan membeli barang yang berlebihan. Cara menghindarinya, jangan pernah memamerkan sesuatu yang ada karena semua titipan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Cara menghindarinya, jangan pernah memamerkan sesuatu yang ada karena semua titipan Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan pakailah barang yang sudah ada dan jangan mentang-mentang banyak uang kita membeli seenaknya. Belilah apa yang ada dan keperluannya. Tadi sudah mendengarkan penjelasan temannya ya dari kelompok 1. Silakan bagaimana kelompok lain, apa ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Cut dulu. Apakah ada yang mau menanggapi hasil diskusi temannya yang di kelompok 1? Oh ya, di kelompok 3 ya, Hafila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hapila dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada Winda dari kelompok 1. Gimana sih caranya berfoya-foya? Tadi pertanyaan dari Hafilah ya. Bagaimana, Ibu luruskan, bagaimana contoh, apa aja contoh sikap berfoya-foya itu ya, maksudnya ya? Oh ya. Coba dijawab. Mungkin ada anggota yang lain bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Oke, yang ini aja kalau gitu. Contoh berfoya-foya seperti membeli barang yang tidak sesuai atau yang tidak berguna. Semisalnya kita membeli HP, terus HP-nya udah bagus dan membeli lagi, itu namanya berfoya-foya. Baik, tepuk tangan dulu dong. Ya, itu tadi ya, kita sudah mendengarkan sama-sama bagaimana pendapat tiap-tiap kelompok tentang perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan terima kasih juga untuk semua kelompoknya atas kerjasamanya ya. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Ya, Ibu mau menjelaskan dulu gambaran umumnya ya. Menjelaskan dulu kesimpulan dari apa yang kita pelajari dari tadi. Ya, yang pertama berkaitan dengan foya-foya, sudah jelas berfoya-foya adalah perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu menunjukkan bahwa kita mempergunakan harta itu secara berlebih-lebihan atau bisa dibilang boros ya, benar ya? Seperti boros. Nah, Allah itu sangat membenci orang-orang yang boros, dan orang yang boros adalah temannya syaitan ya. Kemudian riya dan sum'ah tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Riya, sum'ah itu juga tidak diperbolehkan karena tidak mendapatkan ridho dari Allah. Karena riya itu sudah kita ketahui bersama ya, riya itu mereka melakukan ibadah bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain, oleh manusia. Itu tidak diperbolehkan ya, karena itu berarti kita tidak ikhlas dalam beribadah. Jadi nilai pahala ibadahnya tidak didapat karena dia niatkan bukan karena niat hanya kepada Allah, tetapi niat ingin dipuji.
Baik, kemudian takabur. Siapa yang udah pernah ngelakuin hal-hal seperti itu? Siapa yang pernah sombong sama temannya? Ya, alhamdulillah, Ibu harapkan itu tidak pernah kita terapkan di lingkungan kita ya. Jadi kalau sombong, kalau ada orang yang sombong, itu pasti dampak buruknya adalah dijauhkan oleh orang. Ya, tidak ada yang mau berteman dengan orang yang sombong. Kemudian yang terakhir, hasad, iri hati dan dengki, tidak senang melihat teman bahagia, itu harus dihilangkan dalam diri kita ya, semuanya ya. Jadi kalau terbesit dalam hati kalian iri melihat teman kalian hebat, atau mungkin ada yang juara satu terus kita tidak dapat juara satu, hilangkan sifat itu ya. Karena itu sesungguhnya sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya marilah kita sama-sama menjauhi perilaku-perilaku tadi dan mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya sifat-sifat terpuji akan selalu melekat dalam diri kita. Tadi sudah Ibu jelaskan semua. Mari kalian isi lembaran soal yang Ibu siapkan ini. Ya. Rangkaian sudah kita lakukan tadi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah ya. Minggu depan dikumpulkan. Sebelum kita pulang ya, kita baca doa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan tadi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada ketua kelas, pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa bersama, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan ya, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di dalam kelas kita guna menuntut ilmu. Alhamdulillah. Kemudian tidak lupa pula juga salam serta sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu mau ngecek dulu kehadirannya. Apakah hadir semua? Hadir semua ya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk lebih berkahnya kita membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang akan kita terima nantinya bisa berkah dan masuk dalam hati kita. Baik, ketua kelas pimpin doanya. Sikap berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul. Amin. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca doa bersama-sama. Jadi inti dalam doa itu semoga kita diberikan kemudahan dalam pengucapan, dalam pemahaman, dan dalam menerima ilmu, supaya ilmu yang akan Ibu sampaikan itu bisa cepat dipahami ya.
dan gampang kita memudahkan lisan kita untuk menyebut nanti kita kalau ibu menyuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik, alhamdulillah. Kemudian baik anak-anakku sekalian, agar lebih barokahnya lagi materi kegiatan kita hari ini, maka kita sama-sama bertadarus ya. Semoga apa yang kita baca untuk hari ini mendapatkan pahala. Ingat ya, dalam satu huruf saja dalam Al-Quran itu kita mendapatkan 10 kebaikan dan keberkahan. Nah, bagaimana kalau kita membaca sampai berapa ayat nih? 1, 2, 3, 4, 5. 4 ayat dan begitu banyak huruf-hurufnya ya. Nah, kalau kita hitung satu-satu hurufnya berapa tuh? Masya Allah ya, berarti kita akan banyak pahala yang kita dapatkan di sini. Baik, sekarang ketua kelasnya memimpin tadarusnya hari ini ya. Silakan ketua kelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakunna fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya, sadaqallahul azim. Tadi terima kasih kepada Ida Mayanti sudah memimpin tadarusnya. Semoga kita semua mendapat berkah dari apa yang kita baca tadi ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai masuk pada materi inti, Ibu mau memberi sedikit motivasi ya untuk kalian bahwa memang materi ini yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya dan sum'ah, takabur dan hasad. Ya, jadi perilaku ini termasuk perilaku yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena perbuatan ini sangat Allah larang. Yang pertama misalnya foya-foya. Nah, itu salah satu perbuatannya syaitan. Karena berfoya-foya itu sama halnya kita membelanjakan uang secara berlebih-lebihan atau boros. Ya. Orang yang boros itu temannya setan. Maka dari itu kita harus belajar mencoba menjadi insan yang bisa mempergunakan harta sebaik-baiknya dan mempergunakan harta ke jalan yang benar. Seperti apa coba? Siapa yang bisa? Seperti bersedekah, kemudian membantu saudara ya yang dalam kesusahan, kemudian membelanjakan membantu anak yatim piatu, membelanjakan harta kepada hal-hal yang dianggap penting saja ya, enggak usah, kalau belum penting jangan dulu diutamakan. Ya, begitupun juga dengan riya. Jadi riya udah kita tahu kemarin ya bahwa riya pengertian dia itu adalah melakukan suatu ibadah yang tujuannya hanya ingin dipuji oleh manusia. Begitupun sum'ah juga mau melakukan ibadah tetapi niatnya bukan karena Allah tetapi karena ingin dipuji oleh sesama manusia. Jadi semua perbuatan yang Ibu sebutkan tadi itu suatu perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Jadi jangan pernah kita berbuat seperti ini ya. Usahakan kita menghindarinya. Siap anak-anakku? Siap ya? Ya, insya Allah. Hari ini Ibu mau memberitahukan dulu apa sih tujuan dari kita mempelajari materi ini. Ya, kemarin kita sudah melakukan mengomentari sebuah video ya yang berkaitan dengan hidup foya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Dan kemarin sudah alhamdulillah sudah bisa mengkritisi ya video
Ibu tampilkan, alhamdulillah. Dan untuk pertemuan kali ini, Ibu akan Ibu akan meminta kalian untuk belajar mencari sesuatu kalimat yang bisa memberikan motivasi kepada orang lain berkaitan dengan materi ini, yaitu membuat karya berupa quotes. Quotes itu sama halnya kayak kalimat motivasi ya, atau kalimat bijak. Misalnya nih, kita menjaga kebersihan. Nah, apa biasanya kita sering dengar itu? Kebersihan adalah sebagian dari. Nah, itu contoh ya. Contoh itu, kalimat itu merupakan sebuah contoh quotes namanya ya, kalimat motivasi. Jadi, nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu kita membagi kelompok. Karena kemarin kalian sudah tahu, udah paham betul kan ya mengenai materi menghindari foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi, Ibu akan membagikan kelompok ya, membagikan kelompok menjadi 4 kelompok. Jadi setiap kelompoknya ada 4 anggota. Nah, sekarang Ibu udah tentukan nama-nama anggotanya. Jadi kalian tinggal mencari teman anggotanya dan mengambil posisi yang kalian tentukan sendiri. Baik, sekarang kita atur posisi kelompoknya ya. Baik. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah, yang pertama kalian coba cari di Google. Ya, cari di Google. Untuk yang kelompok 1, khusus untuk materi tentang menghindari foya-foya. Oke ya, kelompok 1. Kelompok 2, yang di belakang kelompok 2, tentang riya dan sum'ah. Kemudian yang kelompok 3, tentang takabur. Kelompok 4, tentang hasad. Nah, semua kelompok ini nanti HP-nya coba dimanfaatkan, cari di Google quotes atau kalimat motivasi tentang menghindari foya-foya, misalnya kelompok 1. Coba dicari di Google-nya. Sudah? Oke, baik. Kelompok 2 sudah? Tentang riya dan sum'ah ya? Nah, begitupun kelompok 3 dan kelompok 4 sudah cari? Sudah? Tentang hasad. Kelompok 4 tentang hasad. Kelompok 3 takabur. Ya. Di Google, ini Ibu akan membagikan kertas. Nanti kalimat motivasi atau quotes-nya dituangkan di dalam kertas ini ya. Ya, masing-masing kelompok, masing-masing satu kelompok 1 kertas saja. Kelompok 1, kelompok 2. Baik, itu sudah Ibu bagikan kertasnya. Setelah kalian sudah mengetahui kalimat mana yang kalian ambil, kalimat motivasi mana yang kalian ambil, dituliskan di dalam kertas. Namun, ingat, di dalam kertas itu kalian harus mempercantik kalimatnya ya, maksudnya dalam tulisannya ya, biar nanti kalian bisa mewarnai, mempercantik di dalam kertas itu. Ya, dimodifikasi seperti itu ya. Ya, 1 quotes aja. Jadi pilih quotes yang paling ngena atau yang paling bagus dan paling memberikan pengaruh kepada orang yang membacanya, ya. Baik, silakan dikerjakan.
Ya, baik. Tadi kita sudah sama-sama mengerjakan nih ya tugas yang Ibu kasih dan alhamdulillah dari semua kelompok udah memiliki hasil kreativitas masing-masing ya. Dan luar biasa, Masya Allah, banyak memiliki jiwa-jiwa kreativitas dalam seni ya. Nah, semoga kalian bisa mengembangkan ini. Nah, ini mulai dari yang kelompok 1. Kita coba perhatikan. Bagus nggak? Bagus. Masya Allah ya. Jadi ini berkaitan dengan hidup foya-foya. Dari tadi kelompok 1 ya. Atas nama Noni Diva, Indah Permatasari, Windawati, dan Andre Andika. Kalimat motivasinya. Coba Ibu bacakan dulu. Hiduplah dengan sederhana, hindari hidup berfoya-foya dan berlebihan. Sebab setiap kali tubuh kita dimanjakan, maka jiwa kita akan menjadi lemah. Masya Allah. Ini sangat menginspirasi kita ya. Jadi di dalam kalimat ini mengajak kita untuk menghindari perilaku berfoya-foya. Karena di sini setiap kali tubuh kita dimanjakan dengan harta yang berlimpah, dengan barang yang mewah-mewah, dengan segala yang telah kita belanjakan, maka jiwa kita ini akan menjadi lemah. Nah, ini kalimat motivasinya ya. Ya, jadi semoga kita semuanya bisa terhindar dari sifat-sifat ini. Ya, anak-anakku sekalian, bahwa 4 perbuatan ini tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan melemahkan jiwa kita ya, akan menggugurkan pahala-pahala kita ya. Kemudian akan menyesatkan kita. Ya. Nanti kalau kita sudah senang-senang, udah senang duluan itu kan pastinya nanti kita akan menyesal. Nanti juga pasti kita akan terpuruk kalau kita menghambur-hamburkan uang atau harta kita itu. Karena kemarin udah kita jelaskan bahwa dampak-dampak dari perilaku foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad itu bermacam-macam. Salah satunya kita akan dijauhkan dari nikmat yang Allah berikan. Tidak ada berkah dari nikmatnya dan kita akan menjadi frustasi. Kita akan diberikan jiwa yang lemah, gampang stres ya. Itu adalah dampak negatif yang muncul ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi marilah kita sama-sama menghindari perilaku ini dan senantiasa menjadi orang yang lebih rendah hati. Ya, jadi itu ya kesimpulannya. Semoga kita semua selalu dijaga, amalan-amalan yang kita perbuat selalu Allah perhitungkan dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Ketua kelas mohon pimpin kafaratul tulisnya. Sikap berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta